Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kekeliruan berpikir kita ketika berbicara tentang rezeki adalah kita berpikir bahwa yang namanya rezeki itu hanya terbatas pada rezeki dalam bentuk harta saja. Padahal sebenarnya rezeki itu jangkauannya jauh lebih luas daripada harta. Saya mengutip sebuah pernyataan yang ditulis dalam sebuah buku kecil yang berjudul Mafatihu Ar-Rizq. Di situ dikatakan bahwa la yartabitu rizqu bil mali fahasb, bahwa yang namanya rezeki itu tidak hanya terbatas pada persoalan harta saja. Jadi kalau berbicara tentang rezeki, jangan membayangkan bahwa yang dimaksud dengan rezeki itu hanya rezeki dalam bentuk harta. Bal yartabitu bikafati manahil hayah allati yahtajuha al-insan. Tetapi yang namanya rezeki itu berkaitan dengan seluruh aspek, dengan seluruh sisi kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagai contoh misalnya, famathalan as-sihhatu rizqun. Sebagai contoh, kesehatan adalah rezeki. Maka kalau Anda dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, Anda dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang sehat, tubuh yang fit, atau mungkin Anda diuji dengan sejumlah penyakit tetapi secara umum Anda masih bisa beraktivitas, maka Anda mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara finansial mungkin Anda mengalami kekurangan. Anda hanya kurang dalam sisi harta saja, tetapi dalam rezeki atau rezeki bentuk yang lain Anda mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal abna'u rizqun. Kalau Anda dikaruniai anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara finansial Anda berkekurangan, tetapi ketika Allah memberikan Anda keturunan, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu betul bahwa di luar sana ada banyak orang yang sangat menginginkan keturunan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka keturunan. Ada di antara mereka yang punya kelebihan harta, mengeluarkan dana sebegitu banyak, sebegitu besarnya untuk bisa mendapatkan keturunan. Tetapi Anda, meskipun harta Anda terbatas, Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda, memilih Anda sebagai manusia yang dikaruniai keturunan. Was-suhbatu salihatu rizqun. Pertemanan yang baik, pertemanan yang saleh, memiliki teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada akhirat, itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa nilainya. Anda bisa berteman dengan banyak orang, tetapi tidak semua teman, tidak semua sahabat itu bisa membantu Anda untuk menjaga sholat Anda, bisa membantu Anda untuk menjaga mata Anda, menjaga telinga Anda, bisa membantu Anda untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Anda mendapatkan teman yang baik, teman yang saleh, maka itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Wazzawjatu salihatu rizqun li zawjiha. Istri yang saleh itu adalah rezeki bagi suaminya. Jika Anda adalah seorang suami dan Anda dikaruniai seorang istri yang salehah. Ya, istri yang salehah itu bukan malaikat. Istri yang salehah itu bukan wanita yang sempurna dalam segala hal. Istri yang salehah adalah seorang wanita yang mungkin punya banyak kekurangan, mungkin punya banyak kekhilafan, terkadang juga terjatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Tetapi jika dia diingatkan tentang Allah, maka dia bertaubat. Dan dia juga tidak segan untuk mengingatkan suaminya untuk tidak meninggalkan salat, mengingatkan suaminya untuk tidak mencari harta yang haram, berusaha dengan segala kemampuan yang dia miliki untuk mendidik anak-anaknya. Maka itu adalah wanita yang salehah. Dan kalau Anda mendapatkan wanita seperti itu sebagai pendamping hidup Anda, maka itu adalah rezeki yang tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika az-zawju salihu rizqun li zaujatihi. Begitu pula istri suami yang saleh itu adalah rizqun li zaujatihi. Itu juga adalah rezeki bagi istrinya. Jika Anda adalah seorang wanita dan Anda dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang suami yang saleh, suami yang menjaga salatnya, suami yang terus berusaha untuk bertanggung jawab kepada keluarganya, berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, bukan suami yang sempurna, bukan suami yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi dia adalah suami yang saleh, adalah suami yang ketika dia melakukan kesalahan, dia segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang memiliki orientasi akhirat dalam kehidupannya, maka itu adalah suami yang saleh. Dan kalau Anda, para muslimah, mendapatkan suami yang saleh seperti itu, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda catat itu ya sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal walidan rizqun. Anda masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, maka itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda masih punya kesempatan untuk berbakti kepada mereka secara langsung. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua yang paling ikhlas itu justru terjadi setelah kedua orang tua kita meninggalkan kita. Ya, di mana kita berbakti kepada mereka tidak lagi karena ingin mendapatkan pujian dari mereka atau mendapatkan apresiasi dari mereka, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu rizqun. Wal imanu rizqun. Keimanan, hidayah iman itu juga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jadi kalau Anda bangun di pagi hari dalam keadaan mukmin, Anda bangun di pagi hari, di subuh hari dalam keadaan muslim, dalam keadaan masih mencintai Allah, masih mencintai Rasul-Nya, masih mencintai agamanya, maka itu sahabat-sahabat sekalian adalah rezeki yang luar biasa nilainya. Luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan
apapun di dunia ini. Maka syukuri rezeki itu, meskipun ketika Anda membuka dompet, mungkin Anda tidak menemukan selembar rupiah pun di sana, meskipun ketika Anda mungkin mengecek saldo di mobile banking Anda tidak menemukan secercah harapan di sana. Tetapi Anda masih hidup dalam keadaan beriman kepada Allah. Anda masih hidup dalam keadaan bertauhid, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka itu adalah rezeki yang luar biasa. Wal amalus salihu alladhi ya'maluhu al-'abdu rizqun. Amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan hidayah, Anda diberikan dorongan, motivasi, diberikan kekuatan fisik untuk melakukan sebuah kebaikan, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda masih bisa mengerjakan sholat, Anda masih bisa berwudu, Anda masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, Anda masih bisa membaca Al-Quran, Anda masih bisa melafalkan zikir, Anda masih bisa membantu orang lain, Anda masih bisa menyingkirkan duri, paku, beling yang bisa mencelakakan orang di jalan umum. Itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dipilih untuk mendapatkan rezeki dalam bentuk amal soleh itu. Bahkan inilah rezeki yang jauh lebih berharga nilainya dibandingkan harta. Maka ketika Anda mendapatkan kesempatan-kesempatan kebaikan seperti itu, jangan terlalu kecewa ketika Anda sadar bahwa Anda tidak punya harta, Anda tidak punya kendaraan, Anda tidak punya fasilitas hidup yang nyaman. Tidak usah gundah. Karena ini hanya kehidupan dunia. Ya, karena rezeki bukan terbatas pada harta saja. Ada banyak rezeki yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Maka di sini ila ghairi dzalika minal umur. Ya, serta bentuk-bentuk rezeki yang lain selain yang disebutkan ini. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, jangan merasa putus asa menjalani hidup. Jangan merasa Allah tidak adil hanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak melapangkan keuangan Anda. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak melapangkan Anda secara finansial. Karena kelapangan harta, kelapangan finansial itu hanya satu bentuk kecil atau satu bagian kecil dari yang namanya rezeki. Karena rezeki itu cakupannya sangat luas, bertaburan, bertebaran dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada satu bentuk rezeki yang bernama harta kekayaan. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.